Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai Global Positioning System atau GPS dari mata kuliah Rekayasa Tapak Praktikum ke-9. Kelompok 7 terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Kamila Nur Syafitri, kedua Rahmat Akhirul Amin, ketiga Syifa Izzatul Fadila Asyam, keempat Rizky Widianto, dan yang terakhir saya sendiri Haikal Madana Hernowo. Manfaat GPS. GPS memiliki manfaat di berbagai bidang. Yang pertama, militer. GPS digunakan untuk keperluan perang seperti menuntun arah bom atau mengetahui posisi pasukan berada. Yang kedua, navigasi. GPS sebagai alat bantu navigasi dengan menambahkan peta sehingga dapat digunakan untuk memandu pengendara mengetahui jalur yang sebaiknya dipilih untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, sistem informasi geografis. GPS sering diikutsertakan dalam pembuatan peta seperti mengukur jarak perbatasan ataupun sebagai referensi pengukuran. Yang keempat, pelacak kendaraan. Kegunaan GPS adalah sebagai pelacak kendaraan. Dengan bantuan GPS, pemilik kendaraan dapat mengetahui di mana saja kendaraannya berada. Yang kelima, GPS sebagai pemantau gempa. GPS digunakan untuk memantau pergerakan tanah yang ordennya hanya milimeter dalam setahun. Pemantauan pergerakan tanah berguna untuk memperkirakan terjadinya gempa, baik pergerakan vulkanik ataupun tektonik. Perbandingan metode survei GPS, metodenya itu ada dua, ada GPS RTK NTRIP dan GPS statik. Ketelitian GPS RTK NTRIP itu ada nilai simpangan baku horizontalnya antara 12 mm sampai 85 mm, vertikalnya antara 26 sampai 149 mm. Ketelitian GPS statik itu horizontalnya berkisar 0,1 mm sampai 26,9 mm dan 6 mm sampai 5 untuk vertikal. Kelebihan dan kelemahan metode GPS NTRIP yaitu nilai koordinatnya diperoleh secara real time disertai informasi ketelitiannya. Terus waktunya lebih efisien, tidak perlu melakukan post processing untuk mendapatkan nilai koordinat serta memberikan ketelitian pada skala 1 sampai 5 cm. Kemudian kelebihan dan kelemahan metode statik itu ada membutuhkan waktu yang lama. Ketelitian yang dihasilkannya lebih tinggi daripada RTK NTRIP dengan skala milimeter. Namun tidak mampu memberikan koordinat secara real time. Implementasi GPS. GPS diimplementasikan dalam bidang transportasi. Contohnya adalah kereta api, yaitu sebuah aplikasi yang memudahkan penumpang kereta api memperoleh informasi mengenai stasiun dan juga kereta. Informasi tersebut mengenai nama stasiun, jarak yang ditempuh menuju stasiun tujuan, kereta yang berhenti atau melewati stasiun, jam kedatangan, lama waktu perjalanan, dan informasi tarif harga yang sesuai dengan jarak dari stasiun awal ke stasiun tujuan. Kemudian ada cara pemakaian GPS dari Perkasa tahun 2019, di mana ini GPS-nya dengan seri Garmin 78S. Yang pertama dengan menentukan waypoint marking itu adalah memperoleh koordinat dari suatu titik lokasi yang disurvei. Pertama menekan tombol enter, yang kemudian akan dilanjutkan dengan tombol OK dan tombol save. Kedua, tracking, melakukan akuisisi data koordinat secara otomatis berdasarkan jalur yang kita lalui dan data tersebut disimpan dalam kartu memori GPS secara otomatis. Pertama dengan menekan tombol menu 2 kali yang nanti akan diarahkan pada menu utama, kemudian pilih track dan tekan enter. Ketiga, menyimpan hasil tracking dengan tekan tombol enter pada tombol save. Kemudian terakhir menampilkan data peta GPS, klik pada salah satu dari daftar track yang ada, kemudian pilih map dengan tracking yang dipilih dan akan muncul di peta dengan trackingnya. Kemudian membuat data dari GPS menjadi peta kontur dari Munirwansyah et al. Tahun 2013, di mana ini menggunakan perangkat lunak yaitu server. Server sendiri adalah salah satu perangkat lunak yang digunakan untuk pembuatan peta kontur dan pemodelan 3 dimensi yang berdasarkan pada grid. Pembuatan peta kontur ataupun model 3D dalam server diawali pembuatan data tabular XYZ, di mana data tabular XY didapatkan dari hasil pengukuran lapangan dengan GPS dan data tabular Z dari perpotongan garis vertikal dan horizontal yang keduanya dituangkan pada worksheet, yang mana masih merupakan data mentah. Kemudian data XYZ tersebut akan diinterpolasikan dalam sebuah file grid, di mana proses ini sering disebut dengan istilah grading. Proses ini akan menghasilkan file grid yang digunakan sebagai dasar pembuatan peta, kontur, dan model 3 dimensi pada perangkat lunak server. Next, ada fitur-fitur yang ada pada GPS. Fitur-fitur yang ada di GPS ini sejatinya tergantung pada merek masing-masing. Ibarat itu adalah nilai jual dan pemasaran. Sehingga masing-masing merek akan mempunyai kelebihan fitur
masing-masing. Namun pada umumnya, GPS memiliki fitur navigasi, maps view, koordinat, arah mata angin, dan lain-lain. Fitur tambahan seperti fitur chat, Bluetooth, dan fitur sesuai lingkup seperti GPS pesawat, GPS kelautan, tanah, topografi, dan lain-lain tergantung pada merek masing-masing GPS. Pada dasarnya, GPS juga terdapat pada tiga fitur. Fitur GPS terdapat pada tiga bagian, yaitu pada space di satelit, pada kontrol di kantor pusat atau kantor pengatur satelit, dan user, yaitu fitur-fitur yang ada pada pengguna, seperti yang biasa kita gunakan. Ada 3 macam tipe GPS dengan masing-masing memberikan tingkat ketelitian yang berbeda. Tipe GPS itu diantaranya ada tipe navigasi, handy GPS. Tipe navigasi harganya murah, sekitar 1-4 juta rupiah. Namun ketelitian posisi yang diberikan saat ini baru mencapai 3-6 meter. Terus yang kedua ada tipe geodetik single frekuensi atau tipe pemetaan, biasa digunakan dalam survei dan pemetaan yang membutuhkan ketelitian posisi sekitar sentimeter sampai dengan beberapa desimeter. Terus yang ketiga ada tipe geodetik dual frekuensi yang dapat memberikan ketelitian posisi hingga mencapai milimeter. Tipe ini biasa digunakan untuk aplikasi precise positioning seperti pembangunan jaring titik kontrol, survei deformasi, dan geodinamika. Harga receiver tipe geodetik cukup mahal, sampai ratusan juta rupiah untuk satu. Kemudian dilanjutkan dengan tingkat efisiensi GPS dari Ramadan tahun 2015, di mana di sini ada tabel hasil pengukuran data koordinat menggunakan metode diferensial statik dengan moda jaring. Dan di bawah ada dengan moda radial, di mana moda jaring bentuknya seperti ini, dan moda radial seperti garis-garis. Perbandingan ketelitian rata-rata koordinat 3 dimensi antara moda jaring dan radial dalam penentuan posisi menggunakan GPS dengan moda statik adalah 9,1 mm untuk sumbu easting, 2,7 mm untuk sumbu northing, 2,3 cm untuk tinggi, dan 1 cm untuk beda jarak setiap titik. Perbandingan jumlah baseline, sesi, dan waktu pengukuran antara moda jaring dan radial dalam penentuan posisi menggunakan GPS dengan metode statik adalah moda radial lebih membutuhkan jumlah baseline, sesi, dan waktu pengukuran yang lebih sedikit, sebesar 56% apabila dibandingkan dengan moda jaring. Perbandingan ketelitian tersebut biasakan bahwa moda radial menghasilkan tingkat ketelitian posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan moda jaring. Namun moda radial membutuhkan waktu survei yang lebih cepat yang mana dapat berdampak pada biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan dengan moda jaring. Sehingga dapat disimpulkan bahwa moda radial dan moda jaring memiliki efisiensi serta kekurangannya masing-masing. Sehingga dalam memilih moda yang lebih efisien, bergantung pada kebutuhan dari masing-masing pengguna. Selanjutnya ada kesalahan-kesalahan dalam penggunaan GPS. Kesalahan ini terbagi dua, ada kesalahan paralaks dan kesalahan teknis. Kesalahan paralaks ini ditentukan pada ketelitian posisi yang didapat survei GPS. Jadi surveyor itu tergantung 4 faktor: ketelitian data, geometri pengamatan, strategi pengamatan, dan strategi pengolahan data. Ketika keempat faktor ini terdapat kesalahan dalam menghitungnya, dalam menganalisisnya, dan lain-lain, akan menghasilkan data yang beda yang dihasilkan dari GPS. Kemudian ada kesalahan teknis. Kesalahan teknis ini sangat mungkin terjadi karena kesalahan ini berasal dari mesin atau sistem pada GPS. Namun, sistem dan mesin pada GPS itu sudah sangat diatur, sehingga kesalahan ini sangat kecil terjadi. Mungkin bisa jadi dari fitur GPS rusak, kemudian tidak dapat membaca data lokasi, belum terjangkaunya lokasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada cara kerja GPS. Satelit GPS berputar mengelilingi bumi selama 12 jam di dalam orbit yang akurat dan akan mengirimkan sinyal informasi tersebut ke bumi. GPS receiver mengambil informasi tersebut dengan menggunakan perhitungan triangulation lokasi user dengan tepat. GPS receiver membandingkan waktu sinyal dikirim dengan waktu sinyal diterima. Dari informasi tersebut dapat diketahui berapa jarak satelit. Dengan perhitungan jarak, GPS receiver dapat melakukan perhitungan, menentukan posisi user, dan menampilkannya dalam peta elektronik. GPS juga dapat menghitung informasi lain seperti kecepatan, arah yang dituju, jalur, tujuan perjalanan, jarak tujuan, matahari terbit dan matahari terbenam, serta masih banyak lagi. Next. Berikut ada cara satelit menentukan lokasi. Sinyal yang dikirimkan oleh satelit ke GPS akan digunakan untuk menghitung waktu perjalanan atau travel time. Sesuai dengan prinsip fisika bahwa untuk mengukur jarak dapat diperoleh dari waktu dikalikan dengan cepat rambat sinyal.
Setiap sinyal yang dikirimkan oleh satelit akan berisi informasi yang sangat detail seperti orbit satelit, waktu, dan hambatan di atmosfer. Untuk dapat menentukan posisi dari sebuah GPS secara 2 dimensi atau jarak, dibutuhkan minimal 3 buah satelit dan 4 buah satelit untuk menentukan secara secara 2 dimensi atau jarak, dan dibutuhkan minimal 3 buah satelit dan 4 buah satelit untuk menentukan lokasi ketinggian secara 3 dimensi. Setiap satelit memancarkan sinyal yang akan diterima oleh GPS receiver, dan sinyal tersebut akan dibutuhkan untuk menghitung jarak dari masing-masing satelit ke GPS. Dari jarak tersebut akan diperoleh jari-jari lingkaran jangkauan setiap satelit. Interaksi atau perpotongan setiap lingkaran jangkauan satelit tersebut akan digunakan untuk menentukan lokasi dari GPS di permukaan bumi. Next. Berikut adalah sumber yang kami dapatkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.